Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana nih kabarnya sahabat muslim hari ini? Alhamdulillah berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa dilimpahkan nikmat, hidayah serta inayah dan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selalu melaksanakan ibadah, kita selalu bisa senantiasa untuk mengerjakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat muslim, ketika kemarin kita sudah membahas kajian mengenai amalan-amalan sunnah di malam Lailatul Qadar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian keislaman juga yang insya Allah akan membahas mengenai amalan-amalan sunnah hari raya. Jadi ketika hari raya itu tiba, ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Amalan sunnah yang sudah dianjurkan oleh Nabi pada masa beliau tahun kedua Hijriyah. Nah, hari raya ini adalah salah satu momentum yang paling membahagiakan untuk umat muslim di seluruh dunia. Hari raya ini juga merupakan hari yang penuh sukacita, hari yang dinantikan oleh seluruh umat muslim, di mana kita sudah melaksanakan yang namanya puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita sudah menahan diri dari hawa nafsu, sudah berhasil menahan diri dari lapar dan haus selama 1 bulan penuh. Kita sudah berhasil untuk mengerjakan puasa Ramadan ini dengan banyak, insya Allah, dengan banyak ibadah, dengan banyak penahanan diri yang alhamdulillah berhasil kita lalui selama 1 bulan kemarin. Nah, setelah momentum Ramadan yang dengan penuh sukacita itu tadi, kita berhasil merayakan dengan yang namanya Hari Raya Idul Fitri ini. Hari Raya Idul Fitri ini sejatinya menjadi momentum di mana kerabat-kerabat yang jauh itu datang ke kampung halaman. Kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga yang merantau dulunya, yang dulunya mungkin rumahnya di Lamongan, kemudian harus merantau jauh ke Jakarta, dia bisa pulang ketika momentum hari raya ini. Jadi kerabat yang jauh, tetangga yang jauh bisa kembali berkumpul. Tetapi di lain itu, ketika menyambut sukacita Hari Raya Idul Fitri, kita juga tidak boleh lalai nih, sahabat muslim. Kita tidak boleh lalai untuk tidak mengerjakan ibadah kepada Allah. Ada beberapa amalan yang bisa menjadi alternatif, menjadi amalan yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Amalannya apa saja? Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Oke. Nggak apa-apa, kita bakalan belajar bareng. Apa yang saya tahu akan saya share kepada teman-teman semua. Yang pertama ada menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan beribadah. Menghidupkan itu bagaimana sih, Bu? Menghidupkan adalah dengan merayakan. Merayakannya dengan beribadah. Beribadah yang seperti apa? Bisa dengan zikir, kemudian bisa dengan bersolawat, mengerjakan sholat sunnah, ataupun membaca Al-Quran. Nah, ibadah-ibadah seperti ini yang kecil-kecil saja itu bisa menjadi salah satu cara untuk menghidupkan Hari Raya Idul Fitri ini. Malamnya ya, ketika malam. Bisa juga ketika sebelum subuh, mungkin bisa dengan sedekah subuh. Nah, kayak gitu, amalan-amalan yang kecil-kecil dulu. Tidak harus amalan yang besar, tapi amalan-amalan yang kecil dulu. Kemudian, yang kedua adalah memperbanyak bacaan takbir. Ketika Hari Raya Idul Fitri kan pasti banyak takbir yang berkumandang nih, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya takbir yang berkumandang, kita memperbanyak takbir itu sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya puasa dan mengagungkan Allah dengan bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Jadi di dalam Quran surah Al-Baqarah ini Allah sudah menjelaskan bahwasanya perbanyaklah takbir ketika Hari Raya Idul Fitri. Setelah kita berpuasa, kita sudah mencukupkan puasanya, bertakbirlah. Salah satunya juga untuk menghidupkan malam Idul Fitri itu tadi. Nah, kemudian amalan yang ketiga adalah mandi. Baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk mandi sebelum sholat Id.
Niatnya bagaimana? Niatnya nawaitu ghusla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian mandi seperti biasa, seperti pada umumnya mandi. Kemudian yang keempat adalah mengerjakan sholat sunnah, sholat id. Kadang kan ada ya pemuda-pemuda yang mungkin dia kesiangan bangunnya karena tinggal sendirian di rumah, minta tolong tetangganya, Pak, Bu, nanti saya minta tolong dibangunkan buat sholat id ya, karena sholat id ini adalah salah satu sunnah muakkad ketika hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kelima adalah makan sebelum sholat sunnah Idul Fitri. Berbeda dengan sholat sunnah Idul Adha, di mana kita tidak diperbolehkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat. Di hari raya Idul Fitri ini kita bahkan dianjurkan untuk makan. Karena ketika sholat sunnah Idul Fitri itu akan ada yang namanya khutbah fitri, di mana itu lebih lama daripada khutbah Idul Adha. Dan kita kan kalau misalkan Idul Fitri kan tidak langsung menyembelih hewan kurban ya, jadi tidak langsung makan, makanya dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam adalah membedakan rute antara berangkat dan pulang. Ketika kita berangkat mungkin bisa lewat jalur A, kemudian B, kemudian C. Nah, jalur berangkatnya ini kalau bisa itu lebih jauh daripada rute pulang. Ketika pulang bisa mengambil rute D, E, atau F. Jadi antara berangkat dan pulang itu rutenya berbeda. Itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah yang terakhir adalah berhias. Berhias itu bagaimana, Bu? Berhias bisa dengan bersiwak. Kemudian memotong kuku. Buat teman-teman perempuan-perempuan ini yang kukunya panjang-panjang dipotong dulu. Salah satu sunnah berhiasnya di dalam Islam bagi perempuan adalah dengan memotong kuku. Kemudian pakailah pakaian terbaik dari yang paling baik. Tidak harus baru, tapi pakaian-pakaian yang terbaik. Kalau andai kata kalian ingin, kelihatannya gamisku ini yang paling baik nih, yang terbaik daripada yang lain, ya pakailah itu. Tidak harus baru, tetapi yang terbaik. Kemudian jangan lupa untuk memakai wangi-wangian. Kalau perempuan kalau bisa ya jangan yang mengandung alkohol ya teman-teman, karena takutnya mengandung syahwat. Pada intinya adalah kita berhias, membersihkan diri dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam keadaan suci, dalam keadaan yang fitri. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan sehingga mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridho juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Semoga dalam hari raya Idul Fitri ini kita juga kembali menjadi fitri, dan mari bersilaturahmi juga kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk mengucapkan selamat kepada umat muslim yang lain. Ucapkanlah selamat dengan minal aidin wal faizin, atau kalau enggak mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, kiranya itu makan ikan dapat asih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.